Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Restu Sitian. NPM saya 153 dari kelas audit TI, dan saya akan membahas tentang pelaksanaan audit. Tahap pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit memiliki beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu tahap persiapan, lalu tahap pelaksanaan audit dokumen, lalu tahap pelaksanaan audit kepatuhan atau audit lapangan, lalu ada tahap penyusunan laporan hasil audit, dan yang terakhir tahap pemantauan tindak lanjut. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti mempelajari kebijakan SPMI, mempelajari standar SPMI, mempelajari penanggung jawab dan pelaksana standar, mempelajari manual atau prosedur SPMI, mempelajari rencana kerja semesteran atau RKS, dan atau rencana kerja tahunan atau RKT, lalu mempelajari laporan realisasi RKS atau RKT sebagai pelaksanaan internal control. Berikutnya ada tahap pelaksanaan audit dokumen. Audit dokumen adalah tahapan penyusunan atau perumusan checklist atau daftar tilik yang digunakan sebagai panduan atau pedoman pelaksanaan audit, kepatuhan, atau laporan. Checklist atau daftar tilik. Program kerja audit terdiri dari sasaran standar, hal atau aspek yang akan ditanyakan, dokumen terkait dengan sasaran standar, catatan lain yang dianggap perlu diklarifikasi pada saat audit kepatuhan. Setiap auditor membuat checklist berupa daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan, visitasi, atau kepatuhan. Setiap auditor harus menyusun checklist berdasarkan atas RKS atau RKT, realisasi RKS atau RKT, bukti kinerja atau dokumen terkait. Tahap pelaksanaan audit kepatuhan atau lapangan. Audit kepatuhan adalah audit lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi atau memvalidasi. Auditor melakukan audit dengan berpedoman pada checklist yang telah dibuat pada saat audit dokumen atau DEX evaluasi atau audit sistem. Jadi, hasil audit kepatuhan sama dengan ringkasan temuan audit sama dengan kertas kerja audit. Proses pelaksanaan audit kepatuhan yaitu ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim kepada auditi. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan auditor dan lingkup audit. Lalu ketua tim auditor menyampaikan jadwal audit untuk kemudian disetujui oleh teraudit dan dijadikan sebagai patokan pelaksanaan audit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan audit kepatuhan yaitu 1. Setiap auditor harus melaksanakan audit sesuai rencana yang telah disepakati sesuai dengan program audit. Yang kedua, setiap auditor harus menggunakan daftar pertanyaan atau checklist untuk menemukan fakta. Yang ketiga, setiap auditor harus menyampaikan pertanyaan secara sistematik dan jelas untuk menemukan fakta. Yang keempat, setiap auditor harus selalu mencocokkan temuan audit dengan bukti di lokasi. Setiap auditor harus menjaga hubungan baik dengan teraudit. Yang keempat, tahap penyusunan laporan hasil audit. Laporan audit memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Harus berdasarkan fakta. Yang kedua, harus ringkas dan jelas. Yang ketiga, tidak memasukkan opini. Yang keempat, tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian. Isi laporan audit mutu internal yaitu 1. Latar belakang. Yang kedua, maksud, tujuan, dan ruang lingkup audit. Yang ketiga, rincian program audit.
auditor, tanggal, dan area audit. Yang keempat, identifikasi dokumen referensi, yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan RKS atau RKT. Lalu yang kelima, ringkasan temuan. Yang keenam, pengamatan ketidaksesuaian dan bukti pendukung. Dan yang ketujuh, rekomendasi rencana tindak lanjut perbaikan. Tahap pemantauan tindak lanjut. Kaji ulang manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan. Dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Tindakan koreksi adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar atau rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian di kemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.